Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri dengan NIM 112211231 kelas MA22CA1 SDM. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau kuliah sumber daya lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan. Nah, di sini ditugaskan untuk melakukan sebuah kunjungan ke perusahaan, organisasi, atau sejenisnya untuk melakukan wawancara singkat mengenai 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan juga kepuasan karyawan. Nah, pada kunjungan kali ini saya melakukan kunjungan ke PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan Alfamidi. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat atau profil perusahaan tersebut. Nah, PT MIDI Utama Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang menaungi jaringan minimarket Alfamidi, didirikan pada tahun 2007. Alfamidi muncul sebagai bahan dari strategi diversifikasi bisnis PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau induk usaha Alfamart yang sebelumnya telah sukses dengan jaringan minimarket Alfamart. Nah, kemudian ide pendirian Alfamidi bermula dari kebutuhan masyarakat akan konsep retail yang berada di antara minimarket tradisional dan juga supermarket. Nah, minimarket seperti Alfamart menawarkan kemudahan akses tetapi seringkali terbatas pada produk kebutuhan dasar. Sementara itu, supermarket menyediakan produk lebih lengkap, tetapi biasanya berada di lokasi yang tidak selalu mudah dijangkau atau jauh. Alfamidi hadir untuk mengisi celah ini dengan fokus pada memberikan produk yang lebih bervariasi termasuk produk segar seperti buah, sayur, dan juga daging. Yang kedua, menawarkan pengalaman berbelanja dengan lebih nyaman dibandingkan minimarket biasa. Kemudian, memasuki era digital, Alfamidi mulai beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan yang semakin mengarah pada pelayanan berbasis teknologi. Beberapa langkah penting yang diambil pada periode ini meliputi peluncuran aplikasi Alfamidi Mobile yang memungkinkan pelanggan untuk melihat promo, memesan produk secara online, dan melakukan pembayaran secara digital. Kemitraan dengan platform pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan Link Aja untuk mempermudah transaksi non-tunai di toko. Kemudian penyediaan fasilitas belanja online melalui situs web dan aplikasi pihak ketiga. Langkah ini memperkuat posisi Alfamidi sebagai pemain retail modern yang siap bersaing di era digital. Hingga saat ini, Alfamidi telah berkembang menjadi salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia dengan lebih dari 2.000 gerai yang tersebar di berbagai kota dan juga kabupaten. Perusahaan ini terus memperluas jaringan tokonya termasuk keluar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Selain itu, Alfamidi juga terus berinovasi dengan memperkenalkan konsep yakni gerai dengan format lebih kecil yang disesuaikan untuk wilayah pedesaan atau kawasan yang lebih rendah. Kemudian langsung ke pembahasan mengenai pertama aspek pelatihan. Berdasarkan bicara dengan pegawai Alfamidi yang beberapa hal yang terkait pengelolaan sumber daya di perusahaan ini. Nah, konsep pelatihan Alfamidi menunjukkan komitmen baik dalam mempersiapkan karyawannya. Program ini berjalan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari nilai perusahaan hingga keterampilan teknis seperti pengoperasian kasir dan juga manajemen stok. Nah, sistem pelatihan berkelanjutan melalui briefing pagi dan update informasi ketika ada produk atau program baru juga menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga kualitas layanan mereka. Kemudian dalam program training awal, perusahaan tidak hanya fokus pada aspek teknik pekerjaan, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai perusahaan. Nah, ini menunjukkan bahwa Alfamidi memahami pentingnya membangun fondasi yang kuat dalam membentuk karakter karyawan yang selaras dengan visi dan perusahaan. Materi pelatihan yang mencakup cara berpakaian seragam yang benar juga mencerminkan pelatihan perusahaan terhadap standar profesionalisme dan citra perusahaan di mata pelanggan. Kemudian, latihan teknis yang diberikan sangat komprehensif, meliputi pengoperasian mesin kasir, teknik display barang yang efektif, dan
sistem input stok. Keterampilan-keterampilan ini sangat krusial dalam operasional sehari-hari toko retail modern. Nah, yang patut diapresiasi adalah bagaimana pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga memberikan penekanan khusus pada di service excellence atau pelayanan prima kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa Alfamidi memahami pentingnya aspek customer service dalam industri retail. Sistem briefing pagi yang rutin dilakukan merupakan bentuk pelatihan berkelanjutan yang efektif. Melalui briefing ini, supervisor dapat memastikan bahwa seluruh karyawan selalu update dengan informasi terbaru, baik mengenai SOP, produk baru, maupun program promosi yang sedang berjalan. Briefing ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja hari sebelumnya dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk hari selanjutnya. Nah, pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan selalu berorientasi pada peningkatan kualitas. Kemudian ada pelatihan tambahan yang diberikan ketika ada produk baru atau program promosi menunjukkan bahwa Alfamidi memiliki sistem pembelajaran yang adaptif. Hal ini penting mengingat industri retail yang sangat dinamis dengan perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat. Dengan memberikan update pengetahuan secara berkala, karyawan dapat tetap kompeten dalam melayani pelanggan dan menangani berbagai situasi yang mungkin timbul. Nah, yang juga patut dicatat adalah bagaimana pelatihan ini didesain secara bertahap dan sistematis, dimulai dari pengenalan dasar hingga ke materi yang lebih kompleks. Pendekatan ini memungkinkan karyawan untuk menyerap informasi yang lebih efektif. Sistem evaluasi yang diterapkan setelah pelatihan juga membantu memastikan bahwa materi yang disampaikan telah dipahami dengan baik oleh karyawan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang mungkin bisa ditingkatkan dalam sistem pelatihan ini. Misalnya, penambahan modul pelatihan khusus untuk menangani situasi-situasi khusus seperti penanganan komplain pelanggan yang rumit atau manajemen stres dalam menghadapi peak season. Nah, pelatihan soft skill seperti komunikasi efektif dan team building juga bisa menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kualitas SDM Alfamidi secara berkelanjutan. Program mentoring yang lebih terstruktur antara karyawan senior dan junior juga bisa dipertimbangkan untuk memastikan transfer knowledge yang lebih efektif. Sistem ini bisa membantu karyawan baru beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan kerja mereka, sekaligus memberikan pengalaman leadership bagi karyawan senior. Alfamidi juga bisa mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pelatihannya, misalnya melalui platform learning atau aplikasi mobile yang berisi materi-materi pelatihan yang bisa diakses kapan saja. Hal ini bisa membantu karyawan untuk merefresh pengetahuan mereka secara mandiri di luar jam kerja. Secara keseluruhan, sistem pelatihan yang diterapkan Alfamidi menunjukkan keseriusan perusahaan dalam membangun SDM yang berkualitas. Dengan beberapa penyempurnaan dan inovasi, sistem ini bisa menjadi lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan bisnis Alfamidi sekaligus mengembangkan potensi karyawannya. Kemudian masuk pada aspek yang kedua yaitu disiplin kerja. Dalam kedisiplinan, Alfamidi menerapkan sistem yang ketat namun masih mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Penggunaan fingerprint untuk absensi dan pemberlakuan sistem shift menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam mengatur jadwal kerja karyawan. Sistem sanksi bertingkat mulai dari teguran lisan hingga SP atau surat peringatan juga mencerminkan pendekatan yang struktur dalam menangani pelanggaran. Meskipun demikian, adanya fleksibilitas dan pengertian dari supervisor untuk kondisi-kondisi tertentu menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. Penerapan sistem fingerprint sebagai metode absensi merupakan langkah maju yang diambil Alfamidi dalam memastikan akurasi pencatatan kehadiran karyawan. Sistem ini secara efektif
mencegah praktik titip absen yang sering terjadi di banyak tempat kerja. Selain itu, data yang dihasilkan dari sistem fingerprint ini juga memudahkan manajemen dalam melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kedisiplinan karyawan secara objektif. Nah, hal ini menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan tanggung jawab pastinya. Pembagian sistem shift kerja yang diterapkan Alfamidi menunjukkan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan produktivitas sekaligus memperhatikan jam kerja yang wajar bagi karyawan. Menurut informasi yang saya dapatkan, sistem shift pagi itu dilakukan dari mulai jam 6 pagi sampai jam 3 dan shift siang itu dilakukan dari pukul 2 sampai jam 11 malam. Itu memungkinkan toko untuk beroperasi secara optimal sambil tetap memberikan waktu istirahat yang cukup bagi karyawan. Pergantian shift dengan overlap selama 1 jam juga memungkinkan terjadinya serah terima tugas dan informasi yang lebih baik antar kawan. Kemudian kebijakan toleransi keterlambatan maksimal 5 menit mencerminkan standar kedisiplinan yang tinggi. Batasan waktu yang ketat ini mendorong karyawan untuk lebih baik dalam manajemen waktu dan merencanakan perjalanan mereka ke tempat kerja. Namun yang menarik adalah bagaimana supervisor masih memberikan pertimbangan khusus untuk kasus-kasus keterlambatan yang memiliki alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti kondisi cuaca ekstrim atau masalah transportasi yang tidak terduga. Sistem sanksi bertingkat yang diterapkan Alfamidi menunjukkan pendekatan yang matang dalam penanganan pelanggaran disiplin. Dimulai dari teguran lisan yang bersifat pembinaan, kemudian meningkat ke SP1, SP2 hingga SP3 yang bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pendekatan bertahap ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperbaiki diri sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan. Hal ini mencerminkan filosofi manajemen yang lebih menekankan pada pembinaan daripada punishment semata. Kemudian yang patut diapresiasi adalah bagaimana perusahaan dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penegakan disiplin. Supervisor memberikan kewenangan untuk menilai situasi secara kontekstual dan tidak kaku dalam menerapkan aturan. Misalnya, ketika ada karyawan yang terlambat karena alasan darurat seperti kecelakaan atau sakit mendadak, pendekatan yang lebih fleksibel bisa diambil tanpa mengabaikan sistem yang ada. Alfamidi juga menerapkan sistem reward untuk karyawan yang memiliki catatan kedisiplinan yang baik nih. Nah, hal ini bisa berupa prioritas dalam pemilihan shift atau pertimbangan khusus saat evaluasi kinerja. Pendekatan reward dan punishment yang seimbang ini menciptakan motivasi positif bagi karyawan untuk menjaga kedisiplinan mereka. Kemudian ada komunikasi yang jelas mengenai aturan dan konsekuensi pelanggaran juga menjadi kunci keberhasilan sistem kedisiplinan di Alfamidi. Setiap karyawan diberikan pemahaman yang detail tentang standar yang harus dipenuhi dan konsekuensi dari setiap pelanggaran. Nah, transparansi ini menciptakan rasa keadilan dan menghindari persepsi adanya perlakuan yang tidak fair dalam penegakan disiplin. Namun ada beberapa aspek yang mungkin bisa ditingkatkan dalam sistem kedisiplinan ini. Misalnya, pemberian apresiasi yang lebih terstruktur untuk karyawan yang tingkat kedisiplinannya tinggi, atau program pembinaan khusus bagi karyawan yang sering melakukan pelanggaran ringan seperti sistem monitoring yang lebih komprehensif juga bisa dikembangkan untuk mengidentifikasi pola-pola keterlambatan atau ketidakhadiran yang mungkin mengindikasikan masalah yang lebih mendasar. Secara keseluruhan, sistem kedisiplinan yang diterapkan Alfamidi menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menjaga standar operasional perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi bagi karyawan. Kemudian kita ada aspek yang ketiga, yaitu aspek kompensasi. Nah, menurut wawancara saya, kompensasi yang diterapkan di Alfamidi sudah memenuhi standar minimal dan memberikan gaji pokok sesuai UMR, ditambah dengan berbagai tunjangan seperti uang transport, uang makan, dan juga tunjangan shift malam. Sistem bonus berdasarkan pencapaian target toko juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi karyawan. Namun berat tantangan seperti beban
yang meningkat atau kurang saat ramai perlu mendapat perhatian lebih dari manajemen, karena hal ini bisa mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Penetapan gaji pokok sesuai UMR menunjukkan kepatuhan Alfamidi terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan penghasilan minimal bagi karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebijakan ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memastikan kesejahteraan karyawannya berada di atas standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem tunjangan yang ditetapkan Alfamidi cukup komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan karyawan. Uang transport membantu meringankan beban karyawan dalam hal biaya perjalanan ke tempat kerja, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari lokasi toko. Nah, tunjangan makan juga menjadi nilai tambah mengingat pekerjaan di retail membutuhkan energi fisik yang cukup besar, sehingga asupan nutrisi yang lebih baik sangat penting untuk menjaga produktivitas. Tunjangan shift malam yang diberikan merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas ketersediaan karyawan untuk bekerja di luar jam normal. Sistem shift malam memang memiliki tantangan tersendiri, baik dari segi kesehatan maupun sosial, karena karyawan harus mengatur pola tidur normal mereka dan memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan keluarga. Pemberian tunjangan khusus ini menunjukkan pengakuan perusahaan atas pengorbanan tersebut. Sistem bonus berdasarkan pencapaian target toko merupakan strategi yang baik untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Bonus ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan, tetapi juga menciptakan sense of ownership terhadap performa toko. Ketika karyawan merasa bahwa kesuksesan toko berkorelasi langsung dengan pendapatan mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan mencapai target penjualan. Namun ada beberapa tantangan dalam sistem kompensasi ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pertama, beban kerja yang meningkat saat kekurangan staf tidak diimbangi dengan kompensasi tambahan yang sepadan. Ketika seseorang karyawan harus mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh 2 atau 3 orang, seharusnya ada perhitungan kompensasi khusus untuk kondisi tersebut. Situasi peak season atau hari-hari sibuk seperti weekend dan juga tanggal muda juga membawa tantangan tersendiri. Intensitas kerja yang lebih tinggi, tekanan untuk memberikan layanan cepat, dan volume pelanggan yang meningkat signifikan seharusnya diperhitungkan dalam struktur kompensasi. Pemberian intensif khusus untuk periode-periode sibuk ini bisa menjadi solusi untuk mengapresiasi kerja keras tambahan karyawan. Sistem perhitungan bonus yang hanya berdasarkan target toko secara keseluruhan mungkin perlu ditinjau ulang. Perlu ada mekanisme yang bisa mengakomodasi kontribusi individual karyawan tersebut. Misalnya, bonus tambahan untuk karyawan yang konsisten menunjukkan performa di atas rata-rata atau yang sering mengambil tugas tambahan ketika toko kekurangan staf. Aspek tunjangan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pekerjaan retail yang menuntut aktivitas fisik tinggi dan interaksi dengan banyak orang, risiko kesehatan yang dihadapi karyawan cukup signifikan. Program asuransi kesehatan yang komprehensif termasuk coverage untuk keluarga bisa menjadi bentuk kompensasi non-finansial yang sangat dihargai oleh karyawan. Pengembangan karir dan kenaikan gaji berkala juga perlu memiliki struktur yang lebih jelas. Karyawan perlu memahami bagaimana performa mereka bisa mempengaruhi prospek kenaikan gaji dan promosi. Sistem penilaian kinerja yang transparan dan objektif bisa membantu karyawan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan kompensasi mereka. Perusahaan juga bisa mempertimbangkan program kepemilikan saham karyawan atau profit sharing sebagai bentuk kompensasi jangka panjang. Hal ini bisa meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pertumbuhan jangka pandang Alfamidi. Secara keseluruhan, sistem kompensasi Alfamidi sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan dasar karyawan, namun masih ada ruang untuk penyempurnaan terutama dalam hal penghargaan terhadap beban kerja tambahan dan penciptaan struktur kompensasi yang lebih memotivasi. Dengan penyempurnaan sistem kompensasi ini, Alfamidi bisa meningkatkan tidak hanya kepuasan
kerja karyawan, tetapi juga loyalitas dan produktivitas mereka. Kemudian masuk pada aspek yang terakhir, yaitu kepuasan karyawan. Yang menarik dari aspek kepuasan kerja adalah kuatnya faktor lingkungan kerja dan hubungan antar karyawan. Suasana kekeluargaan dan supervisor yang pengertian menjadi faktor penting yang membuat karyawan betah kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Alfamidi telah berhasil menciptakan budaya kerja yang positif. Namun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, seperti jumlah staf yang terkadang kurang memadai dan jatah cuti yang dirasa masih minimal. Nah, lingkungan kerja yang positif di Alfamidi tidak terbentuk begitu saja, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling mendukung. Hubungan antar karyawan yang harmonis tercipta melalui interaksi sehari-hari dalam menjalankan tugas, briefing pagi yang rutin dilakukan, dan berbagai momen informal seperti istirahat bersama. Kebersamaan ini menciptakan rasa solidaritas dan dukungan mutual yang membuat beban pekerjaan terasa lebih ringan. Peran supervisor sangat krusial dalam membentuk atmosfer kerja yang kondusif. Kepemimpinan yang pengertian dan suportif membuat karyawan merasa dihargai sebagai individu, bukan sekedar pekerja. Ketika ada masalah pribadi atau kendala dalam pekerjaan, supervisor juga yang bisa diajak berdiskusi dan memberikan solusi bersama, membuat karyawan merasa memiliki support system yang lebih baik di tempat kerja. Pendekatan ini juga mendorong komunikasi dua arah yang sehat antara atasan dan juga bawahan. Budaya kerja yang positif ini juga tercermin dari bagaimana tim menangani situasi-situasi menantang. Misalnya, ketika toko sedang ramai atau ada program promosi khusus, karyawan saling membantu dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Tidak adanya sikap saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan, melainkan fokus pada mencari solusi bersama, menunjukkan kedewasaan dalam sebuah organisasi. Nah, suasana kekeluargaan yang terbangun membuat karyawan merasa tempat kerja bukan hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga sebagai tempat mereka bisa bertumbuh dan mengembangkan diri. Hubungan yang baik antar rekan kerja memungkinkan terjadinya transfer knowledge secara informal, di mana karyawan yang lebih berpengalaman bisa membagikan tips dan trik dalam menangani berbagai situasi kepada junior mereka. Alfamidi juga berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap karyawan, terlepas dari latar belakang mereka, merasa diterima dan dihargai. Hal ini penting mengingat beragamnya profil karyawan yang bekerja di retail modern. Tidak adanya diskriminasi dan perlakuan yang adil kepada semua karyawan memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Namun, di balik budaya yang positif ini masih ada beberapa tantangan yang perlu diadres. Masalah kekurangan staf yang sering terjadi bisa menimbulkan stres dan kelelahan pada karyawan yang harus mengcover pekerjaan tambahan. Kondisi ini, jika dibiarkan terus-menerus, bisa mengikis kepuasan kerja yang sudah terbangun dengan baik. Kemudian jatah cuti yang terbatas 2 hari per tahun, juga menjadi concern mengingat intensitas pekerjaan retail yang cukup tinggi. Work-life balance menjadi sulit dicapai ketika karyawan memiliki waktu terbatas untuk beristirahat dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik karyawan dalam jangka panjang. Sistem pergantian shift yang kadang mendadakan kekurangan staf juga bisa mengganggu rencana pribadi karyawan. Meskipun hal ini menunjukkan fleksibilitas karyawan dalam membantu tim, jika terjadi terlalu sering bisa menimbulkan ketidakpuasan dan burnout. Beban kerja yang tidak merata antar shift juga bisa menjadi sumber ketidakpuasan. Shift-shift tertentu, terutama saat weekend atau tanggal muda, memiliki intensitas kerja yang jauh lebih tinggi, namun tidak diimbangi dengan intensif yang sepadan. Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, Alfamidi bisa mempertimbangkan beberapa langkah perbaikan. Antaranya merencanakan rekrutmen dan alokasi staf yang lebih baik untuk menghindari situasi understaffed. Kemudian meninjau ulang kebijakan cuti dan mempertimbangkan penambahan jatah cuti atau sistem cuti yang lebih fleksibel. Mengembangkan sistem rotasi shift yang lebih terencana dan memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi karyawan. Memberikan intensif khusus untuk shift sibuk atau periode peak season.
Kemudian mengadakan kegiatan team building secara reguler untuk mempertahankan dan meningkatkan kohesivitas tim, menyediakan sarana untuk menyampaikan keluhan atau masukan secara anonim, mengembangkan program pengembangan karir yang lebih terstruktur. Meskipun masih ada aspek yang perlu diperbaiki secara keseluruhan, budaya kerja positif yang telah terbangun di Alfamidi merupakan modal yang sangat berharga dengan beberapa penyempurnaan sistem dan kebijakan. Tingkat kepuasan kerja karyawan bisa meningkat lebih jauh lagi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada performa bisnis secara keseluruhan. Nah, sampai pada kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pegawai Alfamidi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya di perusahaan retail ini memiliki beberapa kekuatan dan area yang masih memerlukan perbaikan. Analisis mendalam mengenai berbagai aspek seperti pelatihan, kedisiplinan, kompensasi, dan juga kepuasan kerja menunjukkan bahwa Alfamidi telah membangun sistem pengelolaan SDM yang cukup solid, meskipun masih ada ruang untuk penyempurnaan di beberapa area. Dari sisi kekuatan, Alfamidi telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangan karyawan melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Program training 5 hari di awal kerja yang mencangkup berbagai aspek penting ditambah dengan sistem briefing pagi dan update berkala menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mempersiapkan dan mempertahankan kualitas SDM mereka. Kemudian sistem kedisiplinan yang diterapkan mencerminkan keseimbangan yang baik antara ketegasan dan fleksibilitas. Penggunaan teknologi fingerprint untuk absensi dan sistem sanksi bertingkat menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan SDM, sementara adanya ruang untuk mempertimbangkan khusus dalam kasus-kasus tertentu menunjukkan sisi kemanusiaan dalam manajemen. Kemudian dalam kompensasi, Alfamidi telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dengan memberikan gaji pokok sesuai UMR ditambah dengan berbagai tunjangan yang mempertimbangkan kebutuhan karyawan. Nah, yang paling menonjol dari hasil wawancara adalah kuatnya budaya kerja positif yang terbangun di Alfamidi. Suasana kekeluargaan, hubungan antar karyawan yang harmonis, dan supervisor yang pengertian menjadi faktor penting yang membuat karyawan betah bekerja. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Alfamidi telah memiliki fondasi yang kuat untuk mengelola SDM mereka. Kombinasi antara sistem pelatihan yang komprehensif, pendekatan kedisiplinan yang seimbang, struktur kompensasi yang memadai, dan budaya kerja yang positif memberikan dasar yang solid untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan melakukan penyempurnaan pada area-area yang masih memerlukan perbaikan, Alfamidi dapat meningkatkan tidak hanya kepuasan kerja karyawannya, tetapi juga kualitas layanan kepada pelanggan. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan aspek-aspek positif yang sudah ada sambil terus melakukan perbaikan akan menjadi kunci kesuksesan mereka dalam mengelola SDM di masa depan. Dalam industri retail yang sangat kompetitif dan dinamis, pengelolaan SDM yang efektif bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi merupakan keunggulan kompetitif yang dapat membedakan Alfamidi dari pesaingnya. Dengan terus menyempurnakan praktek-praktek pengelolaan SDM mereka, Alfamidi dapat memastikan pertumbuhan berkelanjutan baik dari sisi bisnis maupun pengembangan karyawan mereka. Nah, berikut pendapat saya mengenai kunjungan saya ke Alfamidi. Kemudian setelah ini saya akan sedikit memberikan video dokumentasi ketika saya melakukan kunjungan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.